Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dewi Jayanti Family Channel. Kali ini saya akan mereview tanaman yang saya tanam sendiri, yaitu pohon alpukat mentega. Jadi ini penampakan pohonnya teman-teman, dia masih pendek ya. Pohonnya masih pendek. Ini ada 2 buah ya teman-teman ya. Nah, masih segini tingginya. Dan ini saya menanamnya, itu cerita saya menanamnya itu begini teman-teman. Jadi ketika kita ngebuka buah alpukat yang sudah matang itu, kita kan makan alpukatnya. Bijinya jangan dibuang. Bijinya itu kita tanam aja di media tanam, nggak usah perlu gede-gede dulu teman-teman. Itu cukup buat menyemai, artinya memunculkan tunasnya dulu, tunas dari biji alpukat tersebut. Jadi sediakan media tanah ya, mungkin ukuran lebih kecil dari pot ini hanya pot dari ini ya teman-teman, pot dari bekas cat, mungkin lebih kecil dari ini, di polybag juga bisa. Itu bijinya kita tanam aja di situ, kemudian kita siram, taruh di tempat teduh yang tidak terkena matahari langsung. Bisa juga ditutup, disiram sampai tanahnya lembab ya teman-teman ya. Tunggu saja. Kalau dia tempatnya agak ada sinarnya, boleh ditutup. Tapi kalau tempatnya jauh dari sinar matahari, cuman tetap ada pencahayaannya, itu tidak perlu ditutup teman-teman. Dan tunggu aja sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, itulah seminggu itu mungkin tunasnya sudah mulai kelihatan nanti teman-teman. Nah, tunasnya udah mulai kelihatan, kita siram terus, rajin disiram, setiap hari disiram. Cuman nanti cara menyiramnya itu nggak langsung di bijinya teman-teman ya. Kalau dia masih bentuknya bibit tunas yang ada di biji kecil itu, jangan langsung di sini siramnya. Jadi nyiramnya kita di tanah pinggirannya ini, sehingga tidak mengganggu si biji tersebut menancap di tanah ini, karena kan belum ada akarnya. Jadi biar dia tidak pindah-pindah. Kalau di sini kan nanti airnya pasti menyerap ke bawah gitu. Nah, kemudian setelah nanti tumbuh pohonnya mungkin ya sejengkal ya teman-teman ya, sejengkal udah ada daun-daunnya, itu kita pindahkan saya pindahkan di ember kecil seperti ini nih, bekas cat. Bekas cat ini kita sediakan tanah yang agak ada pupuknya gitu. Kalau memang tanahnya nggak ada pupuk, kita tambahkan pupuk sedikit. Pupuknya bisa dari sampah-sampah yang dibakar atau pupuk yang beli dari pupuk kandang, itu juga bisa. Yang penting tanahnya itu kelihatan agak subur dan bisa ditanam gitu. Nah, sebelum kita pindah ini, tanah itu kita gemburkan dulu, kemudian kita siram air. Setelah itu kita beri lubang ya, di tengahnya kita beri lubang, dan ini tadi tunas yang ada batangnya ini kita angkat, tapi tidak kita langsung cabut ya teman-teman ya. Kita angkatnya dari sini. Nah, kita membawa tanah sebagiannya gitu, kita ambil, kita angkat, kemudian kita pindahkan di wadah yang baru itu kita taruh di situ, kemudian kita tutuplah pakai tanah. Tapi tetap memperlihatkan batangnya itu. Nah, untuk di bagian biji kita agak tutup sedikit, agak menggunduk gitu, agak kita gunduk ya. Nah, kemudian kita siram lagi, dan siramnya nggak langsung di sini ya teman-teman ya. Kalau langsung di bagian bijinya itu pasti nanti dia nggak akan kokoh, nggak akan jejak gitu berdirinya. Kita siram tetap dari samping, karena kalau dari sini juga baru ditanam nanti
dari sini bisa meleot jatuh, pohonnya bisa jatuh atau bisa kecabut gitu, makanya dari samping. Nah, ini penampakan setelah sekitar 2 bulanan, 3 bulan lah ini ya teman-teman ya. Dia sudah mulai tinggi seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah waktunya saya pindah ke pot yang lebih besar lagi, tapi karena belum sempat ya teman-temannya. Dan ini daun ini tadinya lebat, tapi karena ditotolin ayam, lagi-lagi ayam ya. Ini sebenarnya masih ada satu lagi kemarin, itu bener-bener yang gundul, dan sayangnya dia kecabut seakar-akarnya karena ditotolin ayam tadi. Nah, ini sudah waktunya dipindahin ke pot yang lebih besar ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau saya sudah ada waktu buat pindahin ke pot yang lebih besar, saya akan bikin tutorialnya buat pindahin ke pot yang lebih besar. Ini saya benar-benar nanam dari biji, dari buah alpukatnya langsung teman-teman, nggak beli, nggak apa ya, langsung dari buahnya kita semai sendiri, kita tanam sendiri sampai tumbuh segini. Nah, ini nanti ada ya review buahnya besarnya seberapa, nanti ada videonya setelah video ini ya teman-teman ya. Saya jadikan satu saja gitu, sehingga siapa tahu menginspirasi teman-teman yang siapa tahu nanti bisa beli alpukat di mall atau di pasar yang kira-kira alpukatnya bagus, alpukat menteganya yang apa namanya itu, yang bermutu lah, yang nggak busuk dalamnya, itu bisa kita tanam sendiri. Caranya tadi seperti yang saya lakukan tadi, sederhana saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus laki-laki, yang perempuan pun bisa, yang penting dia ada niat buat nanamnya. Ini santai aja kok, cuman tinggal ditaruh-taruh aja. Oke teman-teman, kita lihat ya review video tentang buah alpukat yang saya tanam ini. Kebetulan waktu sebelum saya tanam ini, saya bikin video makan alpukatnya, biar teman-teman tahu nanti sebesar apa alpukatnya dan dalamnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa siapa nanti bisa beli alpukat yang seperti itu, bisa ditanam sendiri di rumah. Karena alpukat ini apa ya teman-temannya, bisa kalau buat investasi pun bisa ya, karena harga alpukat itu nggak murah ya teman-teman ya, apalagi alpukat mentega itu harganya bisa lumayan mahal ya. Kalau di sini itu sekitar 30-40 ribu 1 kilonya itu teman-teman, kalau alpukat mentega. Dan itu pun isinya mungkin kalau besar isinya sekilo itu bisa cuma 2, kebanyakan 2 ya teman-teman. Kalau 3 itu ya mungkin agak kecil sedikit, kalau bener-bener alpukat mentega yang bagus kualitasnya gitu. Itu teman-teman, ini review nanam apa itu bibit biji alpukatnya teman-teman ya. Setelah ini kita lihat video review alpukat teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita saksikan video makan alpukatnya. Nah, jadi ini dia videonya teman-teman, video review alpukatnya saat dia dibuka. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan, alpukatnya besar ya. Nah, itu alpukatnya sedang dibuka sama papanya Dedek Fahel. Dedek Fahel juga lagi liatin tuh teman-teman ya. Lihat. Tuh, bagus ya teman-teman, dalamnya itu mulus, tidak ada hitam-hitamnya ya, seperti alpukat kualitasnya bagus ya teman-teman ya. Dan ini ditanam dengan cara yang biasa saja teman-teman,
seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, dia itu dagingnya itu benar-benar yang pulen ya teman-teman ya, pulen, terus rasanya itu gurih ya, walaupun seandainya tidak dikasih gula, dimakan seperti itu aja rasanya enak. Apalagi kalau dikasih air tambahin gula ya, kayak alpukat kocok itu enak sekali. Di jus juga enak. Tuh teman-teman bisa lihat ya, itu dipetik dari pohon, mungkin diimbu hanya 2 hari ya teman-teman ya, hasilnya sudah seperti itu. Yang penting ngambil dari pohonnya itu sudah tua ya teman-teman ya, walaupun hijau dia sudah terlihat tua gitu, bagus, cepat gitu matangnya. Caranya melihat alpukat itu sudah tua di pohon itu dilihat dari tangkainya teman-teman ya. Kalau tangkainya itu masih hijau berarti apalagi dia alpukatnya masih kecil, hijau, itu belum matang, belum tua maksudnya. Tapi kalau alpukat itu sudah besar di atas pohon, terus kita lihat tangkainya itu sudah agak kehitaman, nah itu sudah tua. Dan kalau dipetik, diimbu gitu, matang, rasanya sudah enak, sudah bisa dimakan teman-teman. Itu alpukatnya besar sekali ya teman-teman ya, separuh itu bisa jadi 1 gelas besar. Itu yang di review itu gelasnya besar ya teman-teman ya, bukan gelas kecil, ukuran gelas yang besar, ukuran gelas yang besar. Nah, rasanya enak sekali teman-teman. Itu review saya menanam bibit alpukat tadi itu. Jadi saya lanjutkan teman-teman ya, dari pot itu dipindahkan ke pot yang lebih besar. Kalau saya dipindahkan ke pot yang lebih besar, nanti kalau memang batangnya sudah lebih besar lagi, di pot yang lebih besar itu baru kita pindahkan ke media tanam tanah ya, karena akarnya akan lebih besar daripada itu. Tetapi kalau tidak punya lahan, bisa di pot tapi yang agak besar ya teman-teman ya, yang kira-kira akarnya itu bisa tumbuh lebih dalam gitu. Cuman yang lebih bagus memang dipindahkan ke media tanam tanah ya teman-teman, kalau memang sudah agak besar batangnya gitu, sudah cukup dan sudah layak untuk dipindahkan ke media tanam yang kira-kira kalau dia dipindahkan itu pohon itu tidak akan roboh gitu. Nah, gitu saja teman-teman. Ya, Dedek Pahel suka sekali teman-teman sama alpukat ini karena rasanya itu manis ya, ada rasa manisnya walaupun tidak dikasih gula manis, dan gurih dan empuk, pulen rasanya, enak, lembut gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video cara menanam bibit alpukat dari biji dengan cara sederhana dan review alpukat yang sudah hasil dari pohon itu ya teman-teman ya. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial yang teman-teman punya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau punya pohon alpukat dengan cara menanam sendiri secara sederhana saja seperti yang saya lakukan. Begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mendukung channel saya, Dewi Jayanti Family Channel. Dan saya ucapkan terima kasih.
buat yang sudah subscribe juga. Kalau begitu saya akhiri ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Dadah.